yang berlangsung di Gor Agung Rogo Yogyakarta sempat imbang di leg pertama, akan tetapi di leg kedua BTS menunjukkan kualitas yang luar biasa dan kita akan saksikan kualitas dari kedua tim. Inilah dia babak pertama dan saya Yus Purba, begitupun juga Adi akan memandu dan menemani Anda futsal lovers di sore hari ini. Satu upaya tadi yang coba untuk di Timnas Indonesia dan bagaimana dia bersama dengan Israr Megantara adalah mungkin saat ini dua pivot terbaik yang beredar di Liga Domestik ya di Indonesia, dan kemampuan kedua pivot ini bagi dua tim yang berbeda begitu dibutuhkan oleh masing-masing tim. Coba untuk mobil A kali ini Black Steel FC Papua, satu lopol coba untuk diarahkan ke Bagus. Kalau kita melihat di laga kemarin di mana kedua tim melepas keunggulan ya, baik Black Steel FC maupun juga Bintang Timur Surabaya, ini lagi masalah game management, bagaimana approach dari kedua pelatih juga yang mungkin dalam beberapa momen penting dan genting di laga-laga yang mereka jalankan kemarin ada beberapa keputusan yang terlalu berani. Betul. Yang mungkin mereka percaya pada kemampuan kualitas para pemainnya tapi tidak bisa dideliver di lapangan, dan ini terbukti dengan Al-Bagir yang defensively begitu solid, tapi sepertinya sistem dari Black Steel FC Papua di area pertahanan mengantisipasi set play dari lawan masih belum optimal. Baru saja James, sebuah sepakan berbahaya ya dilepaskan Wandi Brian. Ya, sementara itu juga saya masih ingat betul ya di saat BTS kebobolan di menit-menit akhir memang ada pergantian ya yang dilakukan oleh pelatih dari BTS dengan memainkan Adrian Syahdu Boy sebagai penjaga gawang terbang, akan tetapi memang ada satu keputusan yang harus dibayar mahal dengan gol terakhir yang diciptakan oleh Fafa di Bahadua. Ya, sebuah gol yang mengirim mereka ke final, membuat Bintang Timur Surabaya beraksi di perebutan juara 3. Memang sebuah resiko tinggi dan futsal permainan dengan high risk yang harus diambil karena akan ada gain yang luar biasa juga. Dan kemarin menjadi satu perjudian yang gagal ya bagi coach Fuentes, tapi dia belajar juga dengan apa yang sudah ditampilkan para pemainnya. Memang masih ada kendala-kendala kecil yang berujung dengan mereka gagal untuk bisa meraih kemenangan. Ya, dan dengan kekalahan didapatkan oleh BTS di babak final seperti ucapan selamat datang di Indonesia untuk Fuentes tentu ya, dengan persaingan yang dia akan hadapi di satu musim panjang di Pro Futsal League 2025-2026. Satu upaya tadi dari Bintang Timur Surabaya masih terlalu deras. Ya, bukti juga betapa kerasnya persaingan di Indonesia ya. Dia begitu hebat bersama dengan Nagoya Oceans dan juga Halefouik. Tapi tentunya untuk tim barunya, tim yang punya mental juara, tim yang punya tradisi luar biasa, bahkan mereka gagal kemarin untuk bisa mengeksekusi power play dengan baik dan justru menjadi bumerang yang harus dibayar mahal. Ya, Anca kapten tim dari Black Steel FC Papua jadi salah satu tulang punggung tentunya di musim sebelumnya dengan performa yang sangat konsisten. Komitmen ia tunjukkan menjadi salah satu pemain yang terbaik dengan mendapatkan predikat pemain terbaik juga di musim sebelumnya. Ya, sang MVP yang terus tampil dahsyat, memberikan warna yang begitu kaya bagi penampilan Black Steel FC Papua. Tapi bahkan pemain sehebat Anca pun bisa gagal kemarin di penalty shootout. Tidak pernah terfikirkan sebelumnya tapi terjadi, dan itulah dia luar biasanya di mana ketika laga berlangsung begitu ketat, dramatis, dan kalau di penalty shootout maka keberuntungan juga bermain di sana. Di awal babak pertama ini masih belum terlihat efektif Adi dari build up yang ditujukan oleh kedua tim. Masih saling meraba dan coba mengakali press masing-masing tim, tapi kali ini kembali ya opsi direct masih belum menjadi opsi yang terlalu optimal seperti apa yang disajikan Al-Bagir tadi. Masih mampu dihalau oleh Singgi Romana Jati tadi. Gagalkan dari Gava. Kembali bola dapat dikuasai kembali oleh para pemain dari Bintang Timur Surabaya. Satu long ball yang coba untuk diarahkan kepada Samuel Eko. Ya, Guntur Sulistyo sudah masuk ya bagi Bintang Timur Surabaya. Coba lebih mengendalikan possession dan aksi dribble dari Guntur bisa membawa tim naik 5 yard ke depan untuk mengancam pertahanan lawan. Ya, satu atribut dari Guntur Sulistyo adalah bagaimana kepiawaiannya dalam menyisir sisi sayap pertahanan lawan. Ya, hal itulah yang memang agak perlu untuk bisa dicermati oleh para pemain dari Black Steel FC Papua dengan experience yang ia miliki. Ini begitu mahal dan menjadi advantage tentunya bagi BTS di sore hari ini. Guntur bahkan kalau inverted dia bergerak out to in, ini sangat baik ya untuk bisa menjadi extra player di sentral, pun juga ketika dia melebar punya eye towards goal yang sangat baik. Guntur yang kalau mencetak gol nggak pernah santai, pasti gol sensasional. Kapten tim dari Bintang Timur Surabaya. Ya, range passing dari Gava coba dipertunjukkan tapi gagal tadi untuk bisa mencari rekannya Azai, Muhammad Azhari Parapak, gagal menggapai bola. Masih coba untuk bisa mengatur defense dari Black Steel FC Papua, para pemain Bintang Timur Surabaya. Ya, kita juga begitu bersyukur ya bisa menikmati
M. Iqbal bagi BTS, Ya. Anca bagi Black Steel FC Papua. Banyak yang suka membandingkan. Kalau saya sih lebih kepada menikmati apa yang bisa kita nikmati dari dua legenda ini. Jangan memilih siapa lebih baik, siapa lebih buruk, siapa punya kualitas, siapa kualitasnya di bawahnya. Karena ini adalah dua talenta yang generational, yang kita patut apresiasi. Dan kita bisa benar-benar melihat bagaimana kualitas dari kedua pemain ini. Ya, dua talenta yang luar biasa bukan hanya untuk klub yang mereka bela saja, tapi juga tentunya untuk masa depan dari timnas futsal Indonesia, Adi. Dan momen-momen spesial ini juga pastinya akan Anda nikmati di sore hari ini dengan Joy Membership. Dan kali ini kita saksikan upaya dari Kapten Tim Bintang Timur Surabaya, Muhammad Iqbal. Baru kita bicarakan, langsung dia jawab dengan sebuah sepakan yang begitu berbahaya. Beruntung Al-Bakir masih bisa bereaksi tepat tadi, menghalau tendangan yang diarahkan ke sisi sebelah kiri dari penjaga gawang Al-Bakir. Satu shot on target didapatkan Bintang Timur Surabaya. Satu gebrakan yang memang diharapkan Babutu bisa melucut spirit ya dari para pemain Bintang Timur Surabaya, Adi. Galva. Oh, intercept sangat baik. Bahaya yang begitu berbahaya. Dari Anca tadi ada defleksi yang membuat trajektori bola menjauh dari gawang. Beruntung tadi bagi Guntur dengan kesalahan yang terjadi. Dan situasi seperti tadi adalah situasi favorit dari Anca, Adi. Ya. Karena Anca juga mempunyai atribut sepakan yang sangat keras ya. Power shot dari Anca di kerap kali menghujam gawang lawan-lawan yang dihadapi oleh Black Steel FC Papua. Dan sahabatnya Ruan Nakamatsu sudah masuk Vinicius. Kemarin sempat ada perseteruan yang cukup panjang ya antara Ruan Nakamatsu dengan Vinicius. Tapi sepertinya Vinicius sendiri nih yang benar-benar begitu emosional ya. Coba ada jabatan tangan terakhir dari Ruan Nakamatsu, dirinya masih begitu berapi-api. Tensi yang cukup tinggi tentunya di semifinal lalu. Yang menjadi atmosfer yang sangat-sangat luar biasa. Di saat Black Steel FC Papua harus mengakui kemenangan dari lawannya, Coach Bucede, Adi. Kick in kali ini, Iqbal. Coba untuk membantu Bill Armstrongan. Harus berhati-hati. Iya, pressnya sangat baik ya dari Vinicius. Dia menjadi trigger pertama untuk bisa lakukan pressing. Tanri Juang harus bisa mengambil keputusan lebih cepat. Apakah akan tampil bermain pendek atau panjang, tadi ada keraguan sehingga hampir saja berujung malapetaka. Kembali Iqbal. Coba untuk melakukan sepakan. Tapi diblok oleh Matius. Kembali bola dapat dikuasai oleh para pemain dari Bintang Timur Surabaya. Kembali terlepas. Guntur Sulistyo. Guntur Sulistyo! Luar biasa James. Gerakan yang dilakukan dengan aksi dribble begitu positif untuk mengancam. Hanya ada satu pemikiran dari Guntur, yang ini yang menembak dengan cepat, arahkan bola menuju gawang. Ketika ada akselerasi maksimal yang dilakukan tadi, sayang akurasi dari sepakan Guntur masih meninggi tadi di atas Mistar, tapi sudah sangat jelas apa yang coba disajikan oleh BTS. Tapi mereka kerap kali juga kesulitan ini mengatasinya. Para pemain dari Bintang Timur Surabaya untuk dapat mengembangkan permainan mereka untuk bisa meng-unlock defense dari Black Steel FC Papua. Ini yang terus coba diperbaiki oleh Coach Lacerda. Bagaimana sistem pertahanan dari Black Steel FC Papua tidak boleh lagi kebobolan lebih dari 1 gol dalam laga-laga mereka. Kembali sangat baik tadi sebagai sebuah unit bekerja dengan optimal. Dan tangan yang begitu menyengat James dari Matius. Yes, satu upaya yang sangat baik didapatkan Matius. Please. Beruntung di sana masih mudah sebetulnya untuk dapat digagalkan Tanri Juang. Ya, Matius agak kecewa. Ada komplain yang dia lakukan. Habibie sudah masuk bagi Black Steel FC Papua. Pemain yang di laga kemarin di semifinal ditampil sangat optimal. Ya. Bola dalam penguasaan dari para pemain Bintang Timur Surabaya. Kembali ada pergaulan yang cukup ketat tadi. South out harus ditutup ya, karena ini adalah gerakan-gerakan yang biasa dilakukan, gerakan hafalan untuk melepaskan diri dari lawannya, menciptakan separasi dan akan bergeser ke kanan ya, menuju ke area sentral, kemudian dia akan menembak. Dan ini menjadi keadaan yang harus bisa dicermati oleh Habibie tadi. Tutu Boy juga sudah tampil ya. Wow. Masuk dan langsung mengambil inisiatif James untuk melakukan effort menuju gawang. Inilah aksi yang kerap kali disajikan oleh Ardiansyah Tutu Boy. Terus kali ini ada pelanggaran. Ya, satu technical foul tadi yang dilakukan oleh Syakir Saud. Pastikan di seri satu upaya yang diciptakan keberanian dan juga kemudian didukung dengan individual quality dari Matius Reis tadi. Betul.
Effort dari Road to Boy sebelum adanya peluang bagi Mateus Reis. Dan bagaimana tadi kita melihat ada pengorbanan dari Saki Saud untuk timnya melakukan foul yang harus terpaksa dilakukan, menjatuhkan Mateus, mencegah dirinya bisa melaju lebih jauh mengancam gawang dari Tandri Juang. Satu upaya kesempatan didapatkan oleh Black Steel FC Papua melalui situasi set piece. Dan tentu saja kita saksikan bagaimana Evan bersiap di sana. Dan apakah ini James, momen yang ditunggu ya hingga game ketiga di Super Cup. Baru kita akan lihat Evan Somalina mencetak gol. Tapi untuk men-set up Wendy Brian tadi, gerak tipu dari set play Black Steel FC Papua hampir saja berujung dengan gol tercetak tadi dari effort yang disajikan oleh Wendy Brian. Ya, satu set up yang boleh juga sebetulnya tadi dari Evan. Cukup menguji bagi penjaga gawang dari Bintang Timur Surabaya, Tandri Juang. Dari Evan dapatkan pengawalan. Tadi set play yang terinspirasi Argentina 98 ya, lawan Inggris ya. Bola di switch sehingga ada imbalance tadi di pertahanan dari BTS. Evan kali ini kembali mencoba peruntungan James, lebih percaya diri untuk memulai laga kali ini dengan beberapa kesempatan yang coba dimanfaatkan oleh Evan. Kembali Evan, kembali Evan. Akhirnya datang juga gol yang memang dinanti-nanti dari seorang Evan Somalina. Hadir di momen yang tepat dengan satu eksekusi yang brilian tadi. Membuka keunggulan sementara waktu ini bagi Black Steel FC Papua. Iya, Gava, pemain punya segudang pengalaman dengan suicide pass. Arahkan bola ke area sentral di mana ada pressure yang dia rasa dari dua pemain dari Black Steel FC Papua. Dan wow, sebuah effort untuk membalas langsung gol Sauki Saud tadi. Ya, satu kesalahan langsung dibayar dengan satu penyelesaian akhir yang begitu luar biasa, begitu sangat baik kualitas sepakan dari Evan, sang top scorer tentunya. Futsal Lovers di Pro Futsal League 2024-2025. Dan kembali dibukti ya bahwa Evan tidak pernah merubah gaya dia bermain. Evan Somalina adalah Evan Somalina dengan swaggernya, dengan arogansi, dia tahu kemampuan dirinya. Dan tadi golnya belum bersih memang, masih bisa terhadang. Tapi dia akan menerima gol dalam bentuk apapun untuk bisa semakin membuat dirinya percaya diri. Dan kali ini tekanan dari Peter Everanus tadi sempat mengganggu konsentrasi dari Tandri Juang. Ya, tercipta gol untuk Black Steel FC Papua, langsung memberikan boosting spirit dari para pemain Black Steel FC Papua untuk terus mengecarkan serangan demi serangan, agresivitas mulai meningkat tadi. Ya. Coba untuk menjaga momentum dan secepatnya menggandakan keunggulan target dari Evan Somalina dan para pemain Black Steel FC Papua dengan 32 gol ya di musim lalu di Pro Futsal League. Evan jauh meninggalkan Wellington Pereira ada di peringkat kedua dengan 26 gol dan Andres Dupersada dengan 24 gol. Dua pemain dari unggul dan kali ini Sauki Saud. Luar biasa, lagi-lagi kita bisa saksikan Futsal Lovers kesalahan dari pemain Black Steel FC Papua yang langsung dapat diselesaikan dengan begitu ciamik. Kita saksikan di sini proses terjadinya gol. Bang. Ya, Al-Bagir terkejut ya bagaimana dengan bola yang coba diarahkan kembali ke dirinya dengan adanya kembali pressure dari dua pemain dan satu di antaranya adalah Sauki Saud, pemain yang punya kemampuan berbahaya untuk bisa menciptakan gol dari posisi tadi dan betul saja langsung dikonversi dan laga ini semakin menarik, semakin panas sesuai dengan ekspektasi kita bahwa kedua tim akan tampil menekan sejak awal dengan 2 gol yang sudah tercetak memasuki laga menuju ke 10 menit terakhir. Ya, ini sangat tergambarkan dengan apa yang tadi Anda sempat sampaikan ya, gol dari Samuel Eko. Kembali lagi-lagi ini yang tadi juga saya katakan, Futsal Lovers apabila Samuel Eko the finisher yang dimiliki oleh Bintang Timur Surabaya, jika ada celah, jika ada momentum, di sanalah Samuel Eko mampu untuk bisa mengkonversikan bola menjadi gol dan cipta untuk bisa menyamakan kedudukan, menambah kembali tensi persaingan di babak pertama. Ya, Sauki Saud melakukan pressure, Samuel Eko menyambut tadi kesempatan yang tidak akan dia lewatkan untuk menyamakan kedudukan. Dan kembali dalam situasi yang begitu genting ini, kesalahan dalam bentuk apapun akan dihukum, apalagi kalau terjadi di area pertahanan. Dan ini sudah terbukti ya dengan tadi upaya outball clearance dari Gava yang bisa di-intercept. Dan baru saja tadi Peter Everanus yang coba untuk mengembalikan bola ke Al-Bagir di bawah pressure luar biasa, ada error tercipta dan gol mampu dicetak oleh bukan Sauki Saud tapi Samuel Eko. Back to back games, Samuel Eko memberikan kontribusinya bagi BTS dalam urusan mencetak gol tentunya, dan Samuel Eko di musim lalu bersama dengan BTS mencetak jumlah 21 gol dalam satu musim bersama dengan Bintang Timur Surabaya. Wow, amazing player.
Samuel Eko tetap terus menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh Bintang Timur Surabaya dalam persaingan yang akan segera dilakukan oleh Bintang Timur Surabaya bersama dengan pelatih Ayar menyongsong Liga musim yang baru. Dan kita juga bisa saksikan Futsal Lovers position sementara ini memang Bintang Timur Surabaya unggul tipis 57% dari 43% adik-adik. Ya, mereka lebih nyaman dalam kendali bola, sedangkan masih dalam konsep counter menjadi jawaban. Transisi cepat coba dimanfaatkan oleh Black Steel FC Papua untuk lebih mengancam pertahanan dari Bintang Timur Surabaya. Dan Al-Bagir mulai tampil tinggi juga untuk terlibat dalam build up, bahkan coba arahkan bola ke gawang tadi. Satu keberanian dan juga upaya yang coba untuk diciptakan oleh Al-Bagir. Diblok saja tadi oleh Firman Adrian Syah. Coba untuk membuild up serangan kali ini para pemain dari Black Steel FC Papua. Sangat baik kerjasama di antara Brian Ing dan juga Matius. Ditutup dua pemain langsung. Ya, Firman justru menjalankan tugasnya dengan baik tadi untuk bisa tampilkan aksi dalam defense bagi BTS. Bukan sebuah pelanggaran terhadap Iqbal. Agak terlambat tadi untuk melepas umpan dan langsung bisa diantisipasi dengan sangat baik. Dihalau tadi satu kesempatan yang coba dimanfaatkan oleh Ronald Bonai. Ya, underlap yang cepat tadi ya dari Samuel Eko. Pojok dan berujung menjadi gol. Wow, satu skema sepak pojok yang berhasil dimaksimalkan oleh Black Steel FC Papua. Anca menjadi kreator yang sangat ulung dalam terciptanya gol kedua bagi Black Steel FC Papua. Iya, sebuah defleksi masif tadi. Dan ini berujung dengan gol bunuh diri yang tercetak ke gawang Bintang Timur Surabaya. Tapi tentunya Ardian Syahnur dengan segenap pengalamannya kirimkan bola ke area berbahaya tadi, sehingga harus ada kontak yang dilakukan oleh pemain BTS. Sayangnya kontak tersebut membawa bola melewati hadangan sang penjaga gawang Tandri Juang, berujung dengan gol yang kembali James memberikan keunggulan bagi Black Steel FC Papua. Ya, first half yang begitu sangat menarik. Futsal Lovers di antara kedua tim. Kembali kali ini kita bisa melihat apa skor di mana Black Steel FC Papua kembali mengungguli Bintang Timur Surabaya. Kali ini tentunya memang kita menantikan ya respon dari Bintang Timur Surabaya. Shauki. Memang ini Shauki. Oh, baik sekali. Baik Shauki. Oh, wow. Luar biasa Mateus untuk mengcover tadi ya. Setelahnya nutmeg yang dia sajikan. Mateus membaca situasi dengan baik. Dan kali ini terlibat dalam serangan balik. Dibiarkan saja dan sepak pojok kembali. Yang didapatkan oleh Black Steel FC Papua. Dia mau tampil begitu sangat efektif untuk membantu mengalirkan serangan. Pemainnya juga punya bergerak menuju ke zona pertahanan dari BTS. Oh, kembali Guntur yang kali ini harus bereaksi. Jadi Anca begitu cerdiknya, dia terus saja mengincar sisi di antara ada celah antara pemain terakhir BTS dengan penjaga gawang. Ini membuat situasinya sangat riskan bagi sang pemain BTS. Kalau ada kontak, siapapun dia berpotensi justru membuat bola melewati Tandri Juang kembali. Betul sekali. Kembali kali ini kita akan melihat aksi dari Shauki Saud, Gava. Kembali kepada Shauki Saud. Guntur kali ini dapat ke sisi kanan. Shauki begitu sangat aktif dari kiri ke kanan, dan kemudian juga tentunya bagaimana aksi inverted dari Shauki Saud. Ya. Ini memang kerap kali mencoba untuk dapat membuka celah di barisan pertahanan dari Black Steel FC Papua. Iya, Shauki Saud ini adalah pemain yang mungkin sudah banyak diketahui keunggulannya. Dari sisi terluar dia akan cut inside, dia akan coba mencari space dan akan menembak. Mudah memang, tapi kalau untuk mengcover seorang Shauki Saud dengan kecepatan dirinya men-shift bola, kecepatan dirinya bisa menciptakan tadi ya spacing. Ini tentunya adalah keunggulan dari Shauki Saud, apalagi tendangannya kerap kali begitu dahsyat. Oh, Guntur tadi miss kick. Menghasilkan sebuah counter dari Black Steel FC Papua. Sangat baik, Ronald. Si Ronald! Saya pikir gol tadi adik. Side nothing, side nothing game. Beberapa supporter sudah juga berpesta tadi merayakan gol sepertinya, tapi ternyata side nothing ya. Tapi bagaimana Ronald Bonai tadi bergerak begitu baik, mengisolasi Gava tanpa adanya support dari rekan-rekannya tadi. Kontrol bola yang terlepas dari Kutur. Cukup baik. Penguasaan bola dari Gava. Shauki Saud. Masih Shauki Saud. Sangat baik Shauki. Oh, dengan cepat. Dan digagalkan oleh kapten tim FC Papua, Anca.
Ya, Vinicius dan Matius kembali akan ditampilkan bagi Black Steel FC Papua menuju ke fase penutup babak pertama. Gava coba lagi untuk mengancam dan tentunya yang diinginkan oleh coach Sergio Lacerda adalah tidak lagi gol yang bisa bersarang ke gawang dari Al-Bagir. Luar biasa, Matius tidak. Sayang tadi umpannya terlalu deras bagi Vinicius Costa. Ada sebuah foul kepada Gava. Ya, beberapa kali memang kita melihat sequence yang cukup menguji kualitas dari Gava, Adi. Ya. Salah satu legion asing yang dimiliki oleh Bintang Timur Surabaya. Gava kembali ya, kualitas dari pemain yang punya pengalaman. Dan Gava memang terus dibutuhkan untuk bisa tampil baik bersama dengan Bintang Timur Surabaya. Di awal musim lalu sempat mengalami cedera cukup serius sehingga absen untuk memperkuat Bintang Timur Surabaya. Oh, kembali terbuka. Dapat digagalkan oleh penjaga gawang dari Black Steel FC Papua, Muhammad Al-Bagir. Dan bicara soal Gava, memang sebetulnya atribut yang sangat baik yang dimiliki oleh Gava adalah visi. Ya, dan tambah lagi juga beberapa kali kita melihat passing-passing progresif yang akurat dari Gava. Beberapa kali membelah pertahanan dari Black Steel FC Papua. Gava memang masih dalam proses pemulihan ya. Sempat bermain untuk Guarani Futsal di Brasil dalam masa penyembuhan dan kali ini sudah kembali bisa diintegrasi dengan para pemain Bintang Timur Surabaya. Dan harus diingat juga bahwa Gava adalah salah satu pemain yang mampu mencetak gol tercepat ya di Pro Futsal League di musim 2023-2024. Jadi ini salah satu pemegang rekor. Dan kali ini peluang kembali didapat Saoki Sao tadi. Sebuah setup yang mahal futsal lovers. Saksikan di sini. Awal dari kick in yang diberikan oleh Guntur, akan tetapi sangat disayangkan tadi tandukan dari Syafri Saud masih lebar. Satu serangan balik dari Black Steel FC Papua. Wow, cukup cepat transisi yang dilakukan oleh Black Steel FC Papua, ditutup dengan tadi satu serangan ke defensive area dari Bintang Timur Surabaya. Dan ini berlaku juga untuk BTS, James. Bagaimana setiap pemain yang ada di roster ini tahu tugas masing-masing dan bisa step up kapanpun. Dan kali ini Wendy Brian yang sempat beristirahat cukup lama sudah tampil kembali. Oh, satu switch play tadi yang masih belum tepat sasaran. Coba untuk diberikan oleh Samuel Eko. Masih cukup kesulitan pemain dari Bintang Timur Surabaya. Kembali dapat dikuasai oleh Black Steel FC Papua di dalam penguasaan utuh Adi sebetulnya di 3 menit terakhir kemudian kita melihat bagaimana kenyamanan dari para pemain Black Steel FC Papua untuk mendominasi position. Ya, possession dengan bagaimana ball rotation ya dijalankan sangat baik dan off the ball movement dari pemain seperti Najib kali ini sangat mengancam. Wow, ball. Coba memberikan set up kepada Vinicius Costa. Sayang tadi sepakan yang disajikan Vinicius masih belum optimal dan bahkan justru dirinya mengalami kendala cedera setelah tadi dihalau ya oleh Firman Adriansyah. Dan kita akan saksikan ternyata ulang satu upaya yang didapatkan oleh Vinicius. Ya, M. Iqbal justru yang tadi menghalau. Firman Adriansyah ada di depan dari Vinicius Costa. Pojok Black Steel FC Papua. Untuk arahkan kembali ke belakang, Al-Bagir coba untuk membantu di sana. Oh, hati-hati. Satu kesalahan dari Al-Bagir dan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Iya, sangat luar biasa tadi ya. Aksi bertahan dari Wendy Bria dan hampir transisi dimanfaatkan oleh Najib tadi. Ini yang terus menjadi atensi yang harus diberikan ya. Al-Bagir yang coba melaju tadi mendapatkan gangguan dan justru membuat dirinya agak ragu-ragu tadi. Sehingga ada kembali sebuah turnover dari kesalahan yang hampir saja berujung dengan bola bisa diarahkan ke gawang. Ini harus mendapatkan atensi. Wow, tendangan menyengat tadi membuat Tari Juang harus bereaksi tepat. Najib sudah mulai menguji ketakasan dari Tari Juang dalam beberapa kesempatan. Black Steel FC Papua coba untuk memberikan sengatan demi sengatan dari setiap upaya yang mereka ciptakan. Alarm berbahaya tentu ya, futsal lovers untuk Bintang Timur Surabaya apabila mereka tidak segera untuk bisa menemukan formula yang tepat tadi, maka besar kemungkinan bisa saja Black Steel FC Papua dapat kembali menambah keunggulan. Ya, dua-dua box defense bagi BTS dihalau Samuel Eko, bola masih milik dari Vinicius. Ya, kali ini kembali kick in untuk Black Steel FC Papua. Wendy Brian
Untuk kerja sama di sana masih Wendy Brian, satu skill individu yang sangat memukau. Ya, brilian Wendy Brian seperti biasa. Oh, Evan tadi mencoba satu trick shot dengan nutback, memanfaatkan justru lawannya Singgih Romana untuk bisa menjadi tembok mengganggu pandangan dari Tan Rijuang. Wow. Sebuah skill yang istimewa dari Evan. Walaupun memang mendapatkan penjagaan yang ketat, tapi 1 detik, 2 detik itu sangat berarti sekali untuk diri yang mendapatkan atau menciptakan peluang. Wow, biasa tadi hampir saja bisa dimanfaatkan satu kejelian dari Evan. Najib agak terlambat tadi untuk membaca intensi dari Evan Somolena yang lebih memilih untuk memberikan umpan pendek tadi. Oh, sangat baik aliran bola dari Rookie Boy. Anca. Wendy. Masih Wendy Brian. Satu cover yang cukup baik dilakukan Firman Adriansyah. Ya, dengan dirinya harus bergerak lebih aktif untuk membantu pertahanan. Cukup keletihan sepertinya Firman Adriansyah. Sebelum halftime, James, sepertinya memang BTS berupaya untuk bisa menyamakan kedudukan ya. Mereka tidak ingin masuk ke locker room dalam kondisi tertinggal. Ya, tentu saja memang upaya dari Bintang Timur Surabaya untuk saat ini di menit tersisa adalah bagaimana mereka mampu untuk bisa menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Oh, tanggung tadi Gava. Terbaca Safi Saud sangat baik tadi untuk bisa mengcover di area pertahanan. Gava dalam beberapa kesempatan ada kendala yang dihadapi, masih belum seperti Gava yang kita kenal sebelum cedera ya. Masih coba kembali untuk berada di keadaan terbaik dirinya dari segi fitness. Yes, tepat sekali Adi. Dan ditambah lagi juga beberapa kali kita melihat ya apabila pressing yang cukup tinggi yang dilakukan oleh para pemain dari Black Steel FC Papua kerap kali memang membuat tidak nyaman Gava. Ya. Oh, Rutu Boy. Anca kembali. Sangat sulit James melewati hadangan dari Anca. Dia tahu kapan untuk langsung mengarahkan kakinya untuk melakukan blocking ya terhadap effort dari lawan-lawannya. Kali ini Ardiansyah Rutu Boy yang tidak bisa berbuat banyak. Dihalau. Dengan bagaimana Anca cerdik sekali membaca apa yang akan dilontarkan oleh lawannya. Ya, timing yang tepat dan juga membaca situasi dengan sangat baik. Sebuah kualitas yang ditawarkan. Kita lihat James, dia berani untuk langsung berinteraksi ya dengan lawan yang memegang kendali bola. Tidak punya kaki-kaki yang panjang, tapi dia memanfaatkan kecepatan bergerak untuk merapat ya, sehingga kakinya bisa menggapai bola dengan begitu cerdik. Inilah IQ dari pemain yang memang begitu istimewa ya, bisa menggunakan segenap kemampuannya untuk membuat timnya bisa bertahan dari ancaman dan bisa juga mendapatkan keuntungan ketika dia terlibat dalam gaya-gaya offense yang ditawarkan oleh Black Steel FC Papua. Oh, satu blok tadi dan ada satu sepakan dari Safi Saud. Masih belum berhasil upaya dari Safi Saud. Terlepas kali ini Evan. Oh, diputus saja dari alur serangan. Safi Saud. Dimain bagi dia oleh Evan. Ya, ada foul sepertinya terhadap Safi Saud ya. Ada sedikit tadi dorongan dilakukan oleh Evan yang mengawal pergerakan dari Safi Saud. Ya, hanya tersisa 1 menit saja. Atau detik-detik terakhir ini, 1 menit ya. Ya, Gava tadi coba untuk bisa arahkan bola menuju gawang Al-Bagir. Masih melenceng ya di sisi sebelah kiri sang penjaga gawang. Satu long throw yang belum efektif tadi dari Al-Bagir. Lagi-lagi build up serangan yang belum terlihat berjalan sempurna dari Bintang Timur Surabaya. Ya, eksekusi agak tergesa-gesa dalam momen krusial ya menuju halftime. Kali peluang bagi Azai. Wow! Al-Bagir kali ini khawatir ya karena curve bola yang disajikan oleh Azai tadi benar-benar mengejutkan. Ya, kembali kita saksikan bagaimana kejutan yang diberikan oleh Ansari. Dan memang terlihat ada fingertips tadi dari Al-Bagir. Satu upaya terbuka berhasil didapatkan oleh Bintang Timur Surabaya. Yang nampak kali ini berbalik untuk bisa memberikan tekanan dengan mengusung objektif mencetak gol penyama kedudukan sebelum turun babak. Lagi-lagi upaya yang masih dapat diblok tadi oleh Anca. Untuk Boy atau Azari maksud saya. Oh, dapat dicuri. Oh, sayang. Kerjasama sayang sekali. Ya, momen 2 lawan 1 ya gagal dimanfaatkan dengan sebuah kesempatan transisi bagi Safi Saud tadi. Coba arahkan bola kepada Ardiansyah Rutu Boy yang tidak dalam kondisi siap menerima karena bola juga datang begitu deras tadi. Ya,
coba untuk melakukan counter, akan tetapi begitu cepat pula respon yang dilakukan oleh pemain dari Bintang Timur Surabaya untuk memutus bola yang coba dialirkan kepada Matius Reis. Kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dan Black Steel FC Papua. Cepat saja, satu sepakan dari Tanri Juang. Dan Jija langsung menutup tadi. Matius dengan baik mengantisipasi. Wow, usai sudah persaingan di babak pertama Futsal Lovers di mana